memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. Lembaga dakwah pendidikan dan sosial Abu Dzar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704 503 1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775-015-1633 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dzar Al-Ghifari di Gria Santa E219A area Jalan Soekarno-Hatta, Malang dengan nomor telepon 403809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Buat Anda keluarga muslim yang ingin menyisihkan harta terbaik Anda bisa langsung transfer di Bank Muamalat Cabang Malang, nomor rekening 0145 978 617 atas nama Lu'ai Ahmad. Bank Sentral Asia BCA Kantor Cabang Kudusan Malang, nomor rekening 062 0377 945 atas nama Lu'ai Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, sungguh Allah telah memberikan nikmat pada kita yang sangat banyak sekali. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, yang mana kita bisa dalam satu kebersamaan 1 jam mendatang di Kais Maya ini. Kemudian di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam, yang semoga hingga saat ini masih bisa kita rasakan di dalam diri kita. Dan dengan kenikmatan-kenikmatan itu selalu membuat kita lebih dekat dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan juga para pengikutnya hingga akhir kelak. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan episode kali ini Kais Maya Kajian Islam Malang Raya kembali akan menghadirkan kajian Islam Malang Raya dengan pemateri yaitu Ustadz Alvin Sohi hafizahullah ta'ala. Beliau adalah pendiri Ma'had Tahfidz Gria Tilawah atau pesantren Gria Tilawah, dan tema kita masih pada motivasi Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Kita masih di motivasi Al-Quran Ustadz ya? Iya, motivasi Al-Quran dengan subjudul keutamaan ahli Quran. Keutamaan ahli Quran, Masya Allah. Ya pemirsa, bagi Anda yang ingin berinteraksi nanti di segmen kedua, insya Allah Anda bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 081 55502308. Sekali lagi di 081 5550 2308, atau Anda bisa berinteraksi melalui telepon di 400 107. Baik Ustadz, kita bisa mulai Ustadz. Ya, insya Allah. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa sallallahu ala man ursila da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira.
wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Pemirsa Kaismaya JTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Program motivasi Al-Qur'an kita memasuki episode yang ketiga. Kalau pada bagian pertama kita membicarakan apa itu Al-Qur'an, pada bagian yang kedua kita membicarakan bahwa kita ini adalah umat pilihan yang mendapatkan buku istimewa. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang keutamaan ahli Quran. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadis dengan sanad hasan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah taala mempunyai keluarga di antara manusia. Maksudnya mempunyai orang-orang istimewa. Qala qila man hum ya Rasulullah? Ada seseorang bertanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran, mereka itu adalah keluarga Allah dan orang istimewanya Allah. Ma'asyiral muslimin, siapapun orangnya, kalau menjadi orang istimewa oleh orang yang mempunyai banyak khasanah duniawi, dia dianggap dekat, merupakan sebuah kebanggaan bagi dia. Maka bagaimana halnya ketika Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hambanya itu menjadi orang spesialnya, menjadi orang khususnya. Lantas siapakah mereka ini? Kata seorang ulama namanya Al-Mahsyi rahimahullahu ta'ala, secara umum memang Ahlul Quran ini semestinya adalah orang-orang mukmin. Karena umat Nabi Muhammad, orang-orang mukmin ini semuanya sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikasih buku istimewa ini. Tapi yang dimaksud mereka secara khusus, al-muradu bi hufadzul Quran. Secara khusus mereka adalah para penghafal Quran. Fa innal farqu bainal hufadz wa ghairuhum la yadhharu illa fi shalatil lail. Jadi secara khusus ahli Quran ini para penghafal Quran, karena interaksi orang yang menghafal Quran dengan yang tidak terhadap Al-Quran itu berbeda. Berbeda. Jadi itu pendapat yang pertama. Akan tetapi Al-Alama Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan definisi lebih umum. Yang dimaksud dengan ahli Quran itu adalah siapapun orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih pertolongan untuk mempunyai keseriusan membaca Al-Quran, dia mentadaburinya, membaca dengan tartil, mengamalkan isinya. Jadi orang yang konsisten membaca penuh kesungguhan walaupun tidak hafal, mereka-mereka ini bisa terkategorikan sebagai ahlul Quran. Ahlul Quran. Kita saja kalau menyebut orang di dalam pekerjaannya tukang mereparasi jam atau mereparasi handphone, kita menyebut orang itu karena kesehariannya intens, konsisten, terus-menerus berinteraksi dengan handphone. Itu loh, ahli handphone. Begitu. Ada orang tiap hari kesibukannya itu utek-utek jam tangan aja, memperbaiki, masang baterai, dan sebagainya. Maka kita sebut orang itu yang ekspor di bidang perjam tanganan, itu kita sebut ahli jam tangan. Maka demikian pula orang yang kesehariannya itu tidak bisa lepas, ada kerinduan untuk membaca, berinteraksi dengan Al-Quran, membaca tafsirnya, atau apapun yang terkait dengan Al-Quran, layak mereka itu disebut
ahlul Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa yang Allah berikan kepada ahli Quran ini? Kemuliaan karena agama. Disebabkan seseorang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli Quran ini, dunia maupun di akhirat itu sudah ditunjukkan oleh Allah taala. Hadis-hadis Nabi banyak membicarakannya. Salah satunya kalau di dunia disebutkan dalam sebuah hadis Nabi dari Abi Bakrah, Nabi SAW bersabda, "Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah." Hendaknya yang menjadi imam sebuah komunitas masyarakat itu adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling aqra', orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, atau bahkan orang yang paling memahami Al-Qur'an. Ini dipahami yang terakhir ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aqra'ukum Ubay." Orang yang paling aqra', yang paling bagus bacaannya di antara kalian adalah sahabat Ubay, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi pada saat yang sama ketika Rasulullah berhalangan untuk memimpin salat ketika sakit, ternyata Rasulullah memilih sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena pemahamannya sahabat Abu Bakar itu lebih tinggi terhadap Al-Qur'an daripada sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pada ketika beliau merintis salat tarawih yang pertama kali pada zaman beliau menjadi khalifah, maka beliau menunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab sebagai imam salat tarawih yang pertama. Kenapa? Bacaannya yang memang paling bagus. Itu kemuliaan di dunia. Kemuliaan di dunia. Ada lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala menguburkan jenazah 2 orang dalam satu liang dalam sebuah peperangan itu, maka Nabi tanya, siapa di antara kedua orang ini yang paling banyak hafalan Qur'annya? Begitu. Kemuliaan yang diberikan begitu. Pada zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada penduduk Mekah, siapa penguasa daerah ini? Kemudian orang-orang menjawab, seorang hamba sahaya namanya begini. Kenapa seorang hamba sahaya kalian angkat menjadi gubernur? Kemudian orang-orang pada waktu itu menjawab, karena dia hafal surat Al-Baqarah. Itu kemuliaan. Jadi diangkat jadi wali atau gubernur sebuah wilayah pun karena hafalan Quran pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Adapun kemuliaan yang Allah janjikan kepada ahli Quran di akhirat itu udah tidak kebayang. Satu sajalah. Yakni yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang ahli Quran, sahibnya Al-Quran. Di sini menggunakan redaksi hadisnya li sahibil Quran, sahabatnya Al-Quran. Saking seringnya orang ini berinteraksi dengan Al-Quran dikatakan sebagai sahibil Quran. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dengan tartil, teruslah engkau naik, karena akhir kedudukanmu di surga itu sesuai dengan akhir bacaan yang pernah engkau baca. Itu di akhirat kelak. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan penting. Sebuah pertanyaan penting yang menjadi inti pembicaraan kita ini. Sudah tahu siapa ahli Quran itu, kemuliaannya di dunia dan di akhirat kayak apa. Sekarang bagaimana teknik agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi ahli Quran? Ini yang pertama. Aktsir min qiraatil Quran. Ya, kita harus memperbanyak membaca Quran. Karena kuantitas bacaan itu nanti akan berujung kepada hafal. Orang sering membaca surat Yasin. Hari Jumat begini membaca surat Al-Kahfi terus menerus. Karena saking seringnya akhirnya dia hafal. Akhirnya dia hafal. Ini teknik pertama. Mencintai Al-Quran. Mungkin ya diawali dari surat-surat pilihan dulu kalau kepingin.
Al-Kahfi, Ar-Rahman, Waqi'ah, Yasin atau apa. Karena intensitas yang terus-menerus dibaca ini lama-kelamaan ya akan hafal dengan sendirinya. Hafal dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, ij'allaka miqdaran minal Qur'an taqra'uhu kulla yaum. Ya. Orang kalau mencintai sesuatu itu pasti mempunyai waktu-waktu tertentu untuk bertemu dengan yang dicintainya. Sama. Orang yang mencintai Al-Quran juga seperti itu. Masya Allah, Ustaz. Punya waktu tertentu. Kita akan lanjutkan di segmen kedua, Ustaz. Insya Allah. Dan juga kita akan mengundang pemirsa untuk bertanya di 081-5550-2308 untuk SMS dan di 40107 untuk langsung telepon. Jangan kemana-mana, tetap di Kais Maya. Setelah pesan-pesan berikut ini. Aku memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. Lembaga dakwah pendidikan dan sosial Abu Dzar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704-503-1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775-015-1633 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dzar Al-Ghifari di Gria Santa E219A area Jalan Soekarno-Hatta, Malang dengan nomor telepon 403809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Buat Anda keluarga muslim yang ingin menyisihkan harta terbaik Anda bisa langsung transfer di Bank Muamalat Cabang Malang, nomor rekening 0145 978 617 atas nama Lu'ai Ahmad. Bank Sentral Asia BCA Kantor Cabang Kudusan Malang, nomor rekening 062 0377 945 atas nama Lu'ai Ahmad. Pesantren Gria Tilawah adalah wadah untuk belajar Al-Quran, membina dai perekat umat, pendidikan untuk calon imam dan guru ngaji profesional. Dibuka pendaftaran santri baru dengan syarat laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowowaru, Malang dengan nomor telepon 554 8445 atau akses di web kami griatilawah.com. Orang ini menjadi ahli surga karena hatinya. Al-Quran itu merupakan obat penyakit jiwanya manusia. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali kata Nabi SAW, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Mukmin itu kata Nabi adalah orang yang bisa dipercaya menjaga harta orang lain dan juga menjaga jiwa orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kais Maya Kajian Islam Malang Raya.
Kali ini bersama Ustadz Afin Sohih Hafidhahullah Ta'ala, masih di Motivasi Al-Quran. Dan Ustadz, tadi tema kita masih mengenai siapakah ahli Al-Quran dan bagaimana teknik-tekniknya. Kita bisa lanjutkan dulu Ustadz, sambil menunggu pertanyaan dari... Insya Allah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Kismain memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya kesungguhan dengan ada waktu tertentu yang kita berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya maupun mendengarnya. Semua orang asalkan ada kemauan pasti bisa. Bahkan ada sebuah kisah yang saya dapatkan 1 pekan yang lalu. Ada seorang ibu-ibu dulu tinggal di Malang. Kemudian karena semua putra-putranya rata-rata di Jakarta, maka sang ibu yang usia 77 tahun ini pindah ke Jakarta. Beliau dalam kondisi sakit. Pada usia 77 ini, sakit itu menyebabkan beliau buta. Subhanallah, salah seorang keponakannya di Malang itu ketika bertanya kabarnya, dijelaskan kalau beliau buta di usia 77. Kemudian malah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada ibu usia 77 ini untuk menghafal Al-Quran. Bahkan pada pekan-pekan terakhir ini sampai ditanyakan kepada beliau, sudah dapat berapa tante? Dikatakan ternyata sudah dapat surat Al-Baqarah sampai ayat ke-85. Kondisi buta usia 77. Siapapun asalkan ada keinginan pasti bisa. Satu hari satu Al-Quran, kita bayangkan saja 365 hari dalam 1 tahun, berarti setahun itu selesai surat Al-Baqarah. Asalkan ada kesungguhannya. Jadi Ibu tadi dengan cara hafalan gitu Ustaz? Dibacakan sama pembantunya. Masya Allah. Dibacakan sama pembantunya. Kemudian, ma'asyarul muslimin, menjadi ahli Quran itu ma'al qira'ah labudda minal amal. Jadi selain dia juga intens membacanya, mendengarnya, juga namanya ahli Quran itu harus berusaha juga membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Di sini dikatakan yatlunahu haqqa tilawati, membacanya dengan sebaik-baiknya bacaan itu. Apa yang ia baca semestinya ia mengamalkannya pula. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Iqra'ul Qur'ana tu'rafu bih." Bacalah Al-Qur'an dan hendaknya engkau dikenali karenanya. Wa'malu bihi takunu min ahli. Kemudian amalkanlah apa yang telah Anda baca itu, maka engkau akan termasuk di dalam ahlinya, keluarganya. Kemudian teknik yang berikutnya, kita hendaknya mempelajari isinya. Mempelajari isinya. Suatu ketika, seorang sahabat meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Uqbah bin Amir. Beliau mengatakan, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW waktu itu ke Sufah, jadi di emperan Masjid Nabawi. Kemudian Nabi bertanya, ayyukum yuhibbu ayyagdu kulla yaumin ila budhan? Siapa di antara kalian yang mau ketika pagi hari pergi ke pasar Budhan atau Aqiq, kemudian dia melakukan perniagaan di sana, pagi itu sebentar saja berniaga sudah mendapatkan keuntungan 2 ekor unta yang besar. Dan ketika mendapatkan keuntungan 2 ekor unta yang besar itu, tanpa melakukan perbuatan dosa sedikit pun dan tanpa memutuskan silaturahim. Maka ketika Nabi SAW bertanya seperti itu, para sahabat menjawab. Memang para sahabat itu orang yang sangat berharap mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai kebaikan. Kulluna nuhibbu dzalik. Setiap kami tentu sangat mencintai demikian itu, wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, afala yaghdu ahadukum ilal masjid? Kenapa salah seorang di antara kalian itu tidak pergi ke masjid saja? Fayata'allama aw fayaqra'u ayataini min kitabillahi azza wajal. Kemudian dia mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah, maka yang demikian itu khairun lahu min naqatain.
lebih baik bagi dia daripada mendapatkan keuntungan 2 ekor unta. Wa thalathan khairum min thalath. 3 ayat berarti lebih baik daripada 3 unta dan seterusnya. Subhanallah. Kenapa kok lebih baik? Ya tentu saja keuntungan duniawi ini meskipun didapat dengan singkat dan besar, tapi tabiat dunia ini dan isinya dan kenikmatannya, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa keuntungan materi di dunia ini pasti akan sirna. Sementara pahala di sisi Allah, pahala membaca Quran itu akan tetap kekal. Antara yang kekal dengan yang nisbi ini tentu ya lebih baik yang kekal. Begitu. Ini hadis tentang menjadi ahli Quran itu yang mempelajarinya. Kemudian menjadi ahli Quran itu adalah hawil antakuna mahiran bil Quran mutqinan litilawati hafidan mujawwadan lahu. Hendaknya orang yang kepingin menjadi ahli Quran itu terus-menerus meningkatkan kualitas dirinya dalam hal interaksinya dengan Al-Quran. Semakin bagus dalam bertilawah, semakin meningkatkan hafalannya, semakin berusaha memahami rahasia-rahasia lafadznya, memahami tafsirnya. Karena kedudukan orang yang menjadi ahli Quran itu juga bertingkat-tingkat. Dalam sebuah hadis dikatakan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, yang pandai, yang expert berinteraksi dengan Al-Quran, baik dalam membacanya, mengkaji isinya, maka itu akan bersama para utusan yang mulia di antara para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Quran wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun, dia bacanya saja nggak lancar, terbata-bata, dia berat. Mungkin mempelajarinya sudah rodok telat umure. Lahu ajran, maka orang seperti ini dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Jadi ada progres terus lebih baik ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Bacaankah atau hafalankah atau tadaburnya. Kemudian teknik yang berikutnya ketika kepingin menjadi ahli Quran, ij'al laka wali ahlika majlisan usbu'iyan li qiraatil Qur'an. Kita ini harus bikin suasana belajar Al-Quran di rumah kita. Kalau ada suasana, subhanallah. Kalau suasana sudah tercipta itu ketika yang bersangkutan sendiri males ogah-ogahan, karena suasana itu mengkondisikan dia untuk rajin, ya berubah nanti. Ini dikasih contoh, paling tidak sepekan sekali itu ada duduk bersama keluarga dengan anak, istri untuk mengkaji Al-Quran. Supaya suasana rumah kita itu nggak seperti kuburan. Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian itu kayak kuburan saja. Sepi, tidak ada interaksi kebaikan apa-apa. Inna syaitana yafiru minal baitil ladzi tuqra'u fi surat al-Baqarah. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan, dikaji di dalamnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Alangkah indahnya kalau ada rumah seperti itu. Nanti peluangnya dengan adanya suasana di rumah seperti itu akan lahir orang-orang atau anak keturunan kita itu orang-orang yang mencintai Quran pula. Ketika anak kita mau mencintai Quran, mengamalkannya, subhanallah, ini nanti kemuliaan diberikan Allah kepada orang tuanya ini luar biasa. Di sini ada sebuah hadis, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi. Siapa yang rajin baca Quran, dia mengamalkan apa yang di dalam isinya itu, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan, akan dikenakan kepada kedua orang tuanya itu mahkota. Dau'uhu ahsanu min dau'is syams, yang sinarnya, cahayanya itu lebih cemerlang daripada cahaya matahari. Fi buyutid dunya law kanat fih. Di rumah-rumah orang di dunia ini, kalau seandainya ada.
Kemudian Nabi bertanya, "Fama dhannukum billadzi amila bih?" Itu orang tuanya. Coba Anda bayangkan, orang yang mengamalkan itu kemuliaan yang diberikan Allah itu kayak apa? Ini kalau ada suasana, Tapi ya bikin suasana Al-Quran di rumah itu tidak mudah. Seperti halnya kalau kita mau meluangkan waktu maghrib sampai isya itu saja, kita block time sudah. Yang masih ada TV, ayo TV-nya stop dulu. Kita seperti itu saja, semudah itu. Salah satunya begitu. Dan ini juga ada pertanyaan Ustaz dari nomor akhir 0739, yaitu apa saja yang menyebabkan seseorang tidak bisa atau sulit menghafal Quran? Jazakallah khairan. Iya. Apa saja yang menyebabkan seseorang itu susah untuk menghafalkan Al-Quran? Yang pertama, niat kesungguhannya tidak ada. Sebab manusia ini, kalau niat dan kesungguhannya itu ada, kadang sesuatu yang tidak masuk akal itu dilakoni. Meskipun jauh tempatnya, tapi kalau sudah ada niatan, maka jarak yang jauh itu menjadi dekat. Jadi niatannya dulu. Kemudian yang kedua, kalau orang itu susah menghafal, kita jadi ingat syairnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengadu kepada gurunya Waqi' bin Jarrah rahimahullah. Beliau pernah bersyair begini, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku Kiai Waqi' tentang jeleknya hafalanku, maka fa arsyadani, beliau memberikan petunjuk kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi kalau kepingin mudah, ya jauhi kemaksiatan. Yang besar, yang kecil. Jadi tidak bisa orang itu meremehkan. Ibaratnya begini, Al-Quran itu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu suci. Maka kita harus mempersiapkan wadahnya yang bersih, yang suci pula. Hati kita, jiwa kita ini. Jadi yang paling penting, yang sangat mendasar itu, hambatannya itu adalah tidak ada cinta kepada Al-Quran. Kalau sudah ada cinta, ya sudah. Nggak sempat itu disempat-sempat. No. Seperti ibu yang buta tadi. Iya. Dibacakan aja udah bisa hafal. Masya Allah, apalagi yang nggak buta, yang sehat. Ustaz. Yang unik, saya punya 2 kisah orang buta itu mulai menghafal Quran. Kemudian sampai pertanyaan, lah iya, mosok keinginan menghafal Quran yang tadi dibikin buta sama Allah. Masya Allah. Begitu kadang. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Susanto Saujajar. Apakah benar Ustaz, kelak di akhirat Al-Quran atau surat Al-Mulk datang menolong pembacanya atau menghafalnya? Jazakumullah. Iya. Kaitan dengan fadilah baca Al-Mulk. Iya. Ada sebuah hadis riwayat Imam Abi Dawud rahimahullahu taala, di mana Nabi SAW bersabda, fil Qur'ani 30 ayat. Di dalam Al-Quran itu ada sebuah surat yang jumlah ayatnya 30. Syafaat lirajulin hatta ghufiralah. Yang bakal membela, mengadvokasi, mensyafaati orang yang membacanya itu sampai dia diampuni oleh Allah Ta'ala. Wahiyya tabarakalladzi biyadihil muluk, yaitu surat Al-Muluk itu. Memang surat-surat Al-Quran yang jumlah ayatnya 30 itu banyak. Salah satunya surat Al-Muluk, Alif Lam Mim As-Sajadah itu juga 30 ayat. Tapi secara khusus di situ surat Al-Muluk. Sehingga alhamdulillah budaya yang dikembangkan di masyarakat kita ini, ada beberapa jamaah ibu-ibu apa-apa itu seneng maghrib sampai isya itu membaca surat Al-Muluk. Itu termasuk fadilah sebelum tidur membaca Al-Mulk saja. Jadi bukan hanya setelah isya membacanya. Ya, dirutinkan lah intinya. Kalau mau dibaca setelah sholat isya juga silakan. Karena longgarnya itu setelah sholat maghrib, ya silakan setelah sholat maghrib. Karena nggak semua orang itu tahan setelah sholat isya itu, ingatannya itu meja makan sama tempat tidur saja sudah. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lagi. Ustaz, bagaimana kalau ada penghafal Al-Quran tapi kelakuannya masih tidak baik Ustaz? Iya. Pemirsa Kaismaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Imam Nawawi itu menukil
perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Semestinya ahli Quran itu adalah orang-orang yang dikenal dengan kebaikannya, tahajudnya, lebih banyak diamnya dan meninggalkan kesia-siaan. Itu yang ideal, Nah, khawatirnya orang yang seperti itu yang bergaya hidup seperti itu nanti kena sebuah hadis yang ada seorang ulama dari Kudus itu menukil dalam sebuah kitab berbahasa Jawa, Risalatul Qurra wal Huffaz, ada sebuah hadis begini, rubba qari'il lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknat dia. Ya mungkin salah satunya karena tingkah lakunya menyimpang dari Al-Quran atau bahkan membacanya tidak pakai tata krama. Lah interval antara Al-Quran dengan tingkah laku orang ini hendaknya diperpendek dengan para penghafal Quran itu juga belajar maknanya. Banyak kita temui para penghafal Quran itu tidak mengetahui apa yang dibaca. Nah ini, tidak memahami apa yang dibaca. Ya. Kini Ustaz ada pertanyaan lagi. Nampaknya ada yang menelpon ke nomor 08155550 ini. Untuk yang menelpon silakan ke 40107. Sekali lagi di 40107. Ini saya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Benarkah surat Waqiah itu fadilahnya melancarkan rezeki dari Salim di Batu? Insyaallah. Insyaallah. Pokoknya bloke Al-Quran terkait dengan rezeki ini senengannya orang banyak. Ya. Insyaallah ini. Iya. Yang saya ketahui surat Al-Kahfi ini dianjurkan untuk dibaca hari Jumat. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dibaca malam Jumat juga bagus. Apa keutamaan surat Al-Kahfi ini? Yang saya ketahui dalam hadis Nabi SAW, faedah 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Orang yang membaca dan yang menghafalnya usima minad dajjal, itu akan direkso, dijaga dari fitnah dajjal. Salah satunya itu tadi. Ya, memang redaksi hadisnya ada yang mengatakan 10 ayat yang pertama, ada yang lain itu 10 ayat yang terakhir. Manapun di antara dua riwayat itu ya tidak perlu dipermasalahkan. Ternyata ini yang ditanyakan itu surat Waqiah, Ustaz. Oh, surat. Maaf Ustaz. Iya. Surat Waqiah. Surat Waqiah. Iya. Ya, ada sebuah hadis yang tidak mencapai derajat sahih, di mana orang yang membaca Quran itu surat Al-Waqiah, surat ke-56 itu la tusibuhum faqah, mereka tidak akan tertimpa kefakiran, sehingga di dalam hadis yang tidak mencapai derajat sahih ini sampai-sampai dikatakan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu sampai memerintahkan putri-putri beliau semuanya tiap malam untuk membaca surat Waqiah. Betapapun kedudukan hadis ini, tapi para ulama banyak menyampaikannya, sehingga kalau diamalkan pun, dibaca secara rutin pun tidak masalah sebetulnya. Tidak ada jeleknya membaca Quran. Nah, apakah itu nanti sangkut pautnya dengan kelancaran rizki? Ini yang jawabannya wallahu a'lam. Lah orangnya kalau setelah baca Waqiah kemudian tidur, tokonya ditutup, nanti kalau rezekinya tidak lancar, surat Waqiahnya disalahkan nanti. Padahal kalau kita mengkaji isi surat Waqiah itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan rizki. Tapi surat Waqiah itu kan isinya itu tentang ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Yang kiamat besar itu nanti membagi manusia itu menjadi 3 kelompok. Al-Muqarrabin, Ashabul
Maimanah sama ashabul masy'amah. Terus ada kiamat kecil di mana manusia itu begitu lemah tidak bisa menghindar darinya, kematian itu. Masya Allah. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan sebelumnya. Ini banyak sekali yang masuk Ustaz. Iya. Saya Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyaknya pertanyaan itu menjadi asbab semakin banyaknya Allah merekrut keluarga. Amin. Keluarganya Allah Ta'ala, orang-orang istimewanya. Iya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apa yang dimaksud dengan Allah mengunci hati-hati orang yang mau mentadabburi ayat-ayat Al-Quran? Mengunci hati orang-orang yang mau mentadabburi Al-Quran. Ya, sudah. Okay. Ayat yang itu, mengunci itu, ada di dalam surat Muhammad. Surat ke-47. Allah berfirman begini. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau merenung fikirkan Al-Quran, atau apakah hati mereka itu tergembok? Allah bertanya. Nah, orang yang tertutup, terhijab, tergembok hatinya itu karena memang orangnya sendiri menghijab diri dari Al-Quran. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-6 dan ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah membagi surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 itu 3 jenis manusia. Mukmin, kafir, munafik. Mukmin cukup 4 ayat. Kafir cukup 2 ayat. Munafik 13 ayat. Nah, Nabi sebagai orang yang menyampaikan ajaran Al-Quran sudah diberitahu sama Allah. Ada loh, wahai Nabi Muhammad, nanti orang-orang yang Anda kasih peringatan dengan Al-Quran ataupun tidak sama saja. Hatinya sudah dikunci sama Allah, tertutup. Kenapa? Karena mereka sendiri juga menutup diri dari petunjuk Allah itu. Itu nanti bisa kita lihat di 2 surat. Surat Al-Baqarah sama surat Fussilat. Di dalam surat Al-Baqarah, orang-orang kafir itu yang hatinya terkunci itu mengatakan, wa qalu qulubuna ghulf. Mereka mengatakan hati kami itu udah tertutup. Loh, mereka sudah begitu sama Al-Quran. Di dalam surat Fussilat, surat ke-41 di halaman pertama di Mushaf standar hafalan itu ada wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Hati kami itu sudah memang beku dari apa yang kau ajak kami kepadanya. Begitu. Jadi jangan menyalahkan Allah. Allah itu mengunci mati hati mereka dari memahami Al-Quran itu karena mereka sendiri berpaling dari Al-Quran. Begitu. Gitu, Ustaz, maksudnya. Iya. Ini masih banyak sekali pertanyaan Ustaz. Antara lain, bagaimana cara menjaga hafalan Al-Quran? Apakah ada amalan-amalan tertentu atau wirid-wirid tertentu? Ini merangkum dari beberapa pertanyaan Ustaz. Iya, ini seperti itu. Iya. Beberapa kali pertemuan kita tentang motivasi Al-Quran ini, itu pertanyaan yang semacam ini banyak. Dan ini memang perlu dicarikan solusi. Memang menjaga hafalan Quran itu sesuatu yang sangat berat. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, ta'ahadu hadzal Quran. Pegang teguh, ikatlah betul-betul Al-Quran ini. Fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, lahuwa asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Sungguh Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada unta yang diikat. Subhanallah. Oleh karena itu ada beberapa teknis. Ia punya waktu tertentu bersama Al-Quran dalam sehari semalam. Paling tidak mentargetkan di dalam 1 bulan itu khatam 2 kali. Kemudian yang ketiga, ya paling tidak orang yang sudah punya hafalan Quran itu punya klub hafalan Quran. Klub hafalan Quran. Yang mereka bersama-sama dalam 1 bulan 1 kali mungkin membaca 10 juzan. Tentukan 1 hari dalam 1 bulan, klub para penghafal Quran ini kumpul bersama membaca 10 juz. Bulan berikutnya 10 juz, bulan berikutnya 10 juz, begitu. Karena kalau kita ini murajaah sendiri, tidak tahu kalau diri kita ini salah bacaan. Jadi ini cara untuk ya, ini khataman yang terbaik. Iya. Iya.
Baik, Ustadz, namanya kita akan jeda sebentar. Baik pemirsa di Kaismaya JTV yang dirahmati Allah, kita akan jeda sebentar dan saya masih menunggu telepon Anda di 40107, sementara SMS di 081555502308. Sudah banyak yang masuk dan kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Lembaga Dakwah Pendidikan dan Sosial Abu Dhar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704-503-1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775-015-1633 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dhar Al-Ghifari di Gria Santa E219A area Jalan Soekarno-Hatta, Malang dengan nomor telepon 403809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Buat Anda keluarga muslim yang ingin menyisihkan harta terbaik Anda bisa langsung transfer di Bank Muamalat Cabang Malang, nomor rekening 0145 978 617 atas nama Lu'ai Ahmad. Bank Sentral Asia BCA Kantor Cabang Kudusan Malang, nomor rekening 062 0377 945 atas nama Lu'ai Ahmad. Orang ini menjadi ahli surga karena hatinya. Al-Quran itu merupakan obat penyakit jiwanya manusia. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali kata Nabi SAW, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Mukmin itu kata Nabi adalah orang yang bisa dipercaya menjaga harta orang lain dan juga menjaga jiwa orang lain. Pesantren Gria Tilawah adalah wadah untuk belajar Al-Quran, membina dai perekat umat, pendidikan untuk calon imam dan guru ngaji profesional. Dibuka pendaftaran santri baru dengan syarat laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowowaru, Malang dengan nomor telepon 554-8445 atau akses di web kami griatilawah.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kaismaya, masih di Motivasi Al-Quran bersama Ustadz Alvin Sohi. Kita akan lanjutkan pertanyaan dan kita akan menunggu pertanyaan dari Anda melalui telepon di 40107 dan ini sudah banyak yang masuk di 081555502308. Baik Ustadz, kita akan teruskan pertanyaan dari SMS yang sudah masuk, ialah dari Putra Perdana di Batu. Ustadz, surat apa yang selalu dibaca oleh Nabi ketika sesudah sholat? Kalau kita merujuk kepada kitab Riyadhus Shalihin, maka di antara surat-surat yang selalu dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai sholat adalah Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. 3 surat ini selalu dibaca beliau. Kemudian juga ada sebuah hadis di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya begini: siapa yang selalu membaca ayat kursi tiap selesai sholat, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian.
seorang sahabat yang pernah mendengarkan sabda Nabi itu tiap selesai sholat itu selalu membaca ayat kursi. Jadi sebetulnya zikir Nabi selesai sholat itu sudah dijelaskan para ulama dengan detail dan simpel sebetulnya. Tinggal bagaimana mengistiqomahkan. Kalau lebih jauh, surat-surat apa yang selalu dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada riwayat memang, saya baca dalam kitab Al-Lu'lu'u wal Marjan, himpunan hadis ini disepakati Sahih Bukhari Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiap malam itu membaca surat Bani Israel dan surat Az-Zumar. Saya bayangkan, subhanallah, ini mengistiqomahkan itu berat. Ya, paling tidak kita sebagai umatnya ini ada bagian tertentu, kita punya hizib, punya zikir tertentu, bagian tertentu dari Al-Quran untuk kita baca secara kontinu. Itu paling tidak begitu. Kemudian? Baik Ustaz, berikutnya adalah beberapa pertanyaan yang kami rangkum dari SMS itu. Intinya adalah bagaimana tahapan belajar membaca Al-Quran, dan apakah ada doa-doa tertentu atau wirid-wirid tertentu untuk membacanya, untuk mudah menghafalnya. Iya. Tahapan belajar Al-Quran, sebetulnya soal metodologi pembelajaran Al-Quran, negeri kita ini negeri yang paling kaya dengan metodologi pembelajaran Al-Quran. Ya, kita bisa lihat yang di masyarakat yang beredar ini ada metode Iqra, Qiraati, Yambu'a, Al-Barqi, subhanallah, Ummi dan sebagainya. Artinya masyarakat silakan mengikuti tahapan-tahapan yang ditulis oleh para penulis metode itu. Oke, ini tahapan pertama, ya otomatis mengenal cara membacanya itu. Idealnya bagaimana? Ada pertanyaan tadi, ya hendaknya digurukan kepada ahlinya. Jangan guru sampean siapa belajar Al-Quran? Saya belajar melalui internet. Wah, ini gurunya Syekh internet ini nanti. Mbah Google. Mbah Google. Kalau seperti itu, tradisi pembelajaran Al-Quran mulai zaman Nabi itu syafahiyan. Syafahiyan itu transfer dari mulut ke mulut. Mulutnya gurunya ini ke mulutnya santrinya ini. Dijaga betul. Shinnya kurang begini, sotnya kurang begini, batnya kurang begini. Kalau sama Mbak Google ya nggak ditegur nanti. Nggak ditegur nanti. Begitu Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz yang Masya Allah ini saya kira. Assalamualaikum Ustaz, saya sering baca surat Al-Kahfi. Ini beliau orang tua Ustaz. Lama-lama saya hafal. Saya nyuruh istri saya nyemak. Apa berdosa kalau tidak disemakkan pada guru? Assalamualaikum Ustaz, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ya. Senang baca surat Kahfi, akhirnya sampai hafal. Dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa hafal. Masya Allah. Idealnya kalau memang sudah merasa hafal, maka digurukan. Datang kepada guru ahli Quran, minta tolong untuk disimakkan, dikoreksi bacaannya. Dikoreksi bacaannya. Latihannya mungkin sparring partnernya, latihannya itu ya istri kita minta tolong untuk nyimak, tolong dek simakno, gitu. Kalau sudah lancar ya datang kepada guru, karena beda antara kita membaca meskipun merasa sudah koyok aku enak bacaannya, tapi dengan digurukan itu ya selain ittiba kepada Rasulullah, juga keberkahan belajar ini betul-betul berbeda. Jadi ini kalau fadilahnya, atau ini juga pertanyaan yang serupa Ustaz. Itu kalau apa fadilahnya kalau istri kita atau suami kita yang mengajarkan kita Al-Quran, fadilahnya apa? Apakah sama kita mengajarkan pada orang lain Ustaz? Itu apakah ada bonus tertentu karena ini istri atau suami? Ada, bonusnya semakin harmonis. Masya Allah. Kehidupan rumah tangganya semakin harmonis. Iya. Baik Ustaz, kita lanjutkan dari pertanyaan dari 7759. Assalamualaikum Ustaz, dalam satu ayat Quran ada yang menyebutkan bahwa salat mencegah perbuatan jelek, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tetapi ada juga yang sebaliknya Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Ada yang sebaliknya, itu maksudnya ternyata yang terjadi dengan salat tapi tetap berbuat keji dan mungkar gitu ya? Iya, mungkin kalau dalam itu Ustaz. Ya, surat adalah surat Al-Ankabut ayat ke-45 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Salat itu kalau dilaksanakan dengan sebenar-benarnya menjadi pencegah pelakunya, orang yang menegakkannya itu dari perbuatan keji dan mungkar. Satu-satunya indikasi baiknya salat seseorang, kemudian diterimanya salatnya seseorang, itu ayat ini. Indikator baiknya salatnya seseorang. Mampu salat yang ia lakukan itu membuat dia terhalangi, terhijab, atau tidak mau, atau bahkan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Kita bisa begini saja. Orang yang salat menyadari dengan siapa dia bertemu. Kemudian siapa yang dia lagi berhadapan dan kekuasaannya itu kayak apa. Di dalam sholatnya dia mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya aku serahkan kepada Allah, penguasa alam semesta ini. Maka kesadaran diri terhadap apa yang diucapkan itu sebetulnya kalau dihayati betul-betul, disikapi betul-betul, itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi bukan lantas kesimpulannya, loh, lah saya sholat kok tetap berbuat keji dan mungkar. Ya lek ngono muni ndak sholat ya, malah nemen nih. Cara pandangnya semestinya begini. Iki sholat aja iso berbuat gini. Gak sholat meneh lu nemen itu. Begitu semestinya. Apakah itu masuk di dalam alladzina hum am salatihim sahun itu? Nah, kata-kata an salatihim sahun ini para mufassir itu mengatakan dua. Yang saya lihat itu mufasir ketika alladzina hum an salatihim sahun ini dua. Yang pertama, orang yang suka mengakhir-akhirkan sholatnya itu sampai keluar waktu, atau orang yang dari sholatnya sendiri itu dia lalai. Ketika dalam sholatnya itu lalai, tidak adanya kesungguhan untuk menjaga sholatnya. Kalau yang tadi itu kan semestinya orang yang sholat itu yang dia mengucapkan iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, ya gaya hidupnya itu gak jauh dari apa yang ia ucapkan di dalam sholatnya. Komitmen hidup yang terus-menerus dia ucapkan, sehari 17 kali dia mengucapkan iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, itu ya semestinya disikapi dengan sebaik-baiknya. Begitu. Masya Allah. Mungkin di akhir ujung acara ini Ustaz bisa disimpulkan apa yang dapat kita pelajari pada hari ini Ustaz. Iya. Pemirsa Kaisma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Program motivasi Quran kita pada hari ini mengkaji tentang keutamaan ahli Quran. Maka tujuannya adalah agar terbit keinginan di dalam hati kita untuk berusaha menjadi ahli Quran itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga memuliakan ahli Quran ini. Maka sudah sewajarnya keimanan yang ada di hati kita itu menerbitkan keinginan untuk memuliakan para ahli Quran ini. Wujud pemuliaannya apa? Ya, paling simpel itu paling tidak merekalah orang yang berhak untuk menjadi imam. Menjadi imam sholat. Asalkan mereka bukan orang yang membacanya itu berlebih-lebihan. Bukan yang berlebih-lebihan. Kemudian, kemuliaan yang kita utarakan dan teknis-teknisnya tadi itu hendaknya membuat kita mendidik diri kita sendiri, keluarga kita untuk meraih kemuliaan itu. Dengan bersungguh-sungguh berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya kah, mendengarkannya kah, mengkajinya walaupun satu ayat, one day, one ayat. Yes. Ya, kita berusaha untuk mewujudkannya. Sebab upaya-upaya sistematis dari musuh-musuh Islam untuk menjauhkan kita umat Islam dari sumber kebanggaan kita, yakni Al-Quran ini, terus-menerus akan dilakukan. Semoga bermanfaat. Amin, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, itulah tadi kajian bersama Ustaz Alvin Shahih hafizahullah ta'ala tentang motivasi Al-Quran dan siapakah ahli Al-Quran itu.
Kita akan bertemu lagi di episode-episode mendatang, dan saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf, kami di studio mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan. Dan kami juga spesial, kami ucapkan terima kasih kepada para pendukung pencinta amal jariah, yaitu pendukung Kaismaya ini sehingga eksis hingga saat ini. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dari studio kami ucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Dakwah Pendidikan dan Sosial Abu Dzar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704 503 1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775-015-1633 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dzar Al-Ghifari di Gria Santa E219A area Jalan Soekarno-Hatta, Malang dengan nomor telepon 403809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Buat Anda keluarga muslim yang ingin menyisihkan harta terbaik Anda bisa langsung transfer di Bank Muamalat Cabang Malang, nomor rekening 0145 978 617 atas nama Lu'ai Ahmad. Bank Sentral Asia BCA Kantor Cabang Kudusan Malang, nomor rekening 062 0377 945 atas nama Lu'ai Ahmad. Orang ini menjadi ahli surga karena hatinya. Al-Quran itu merupakan obat penyakit jiwanya manusia. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali kata Nabi SAW, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Mukmin itu kata Nabi adalah orang yang bisa dipercaya menjaga harta orang lain dan juga menjaga jiwa orang lain. Pesantren Gria Tilawah adalah wadah untuk belajar Al-Quran, membina dai perekat umat, pendidikan untuk calon imam dan guru ngaji profesional. Dibuka pendaftaran santri baru dengan syarat laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowowaru, Malang dengan nomor telepon 554 8445 atau akses di web kami griatilawah.com.